Dunia kembali gempar. Amerika Serikat secara resmi telah melancarkan serangan udara langsung ke 3 fasilitas militer Iran, termasuk yang diduga kuat menjadi lokasi pengembangan senjata nuklir. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah konfirmasi intelijen bahwa Iran tengah mempercepat program nuklirnya, dan sekarang dunia berada di ambang jurang yang sangat dalam. Potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Update terpenting disampaikan langsung oleh Donald Trump. Dalam unggahan resmi di platform X, Twitter, Donald J. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berhasil menyerang 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. Now is the time for peace. Donald J. Trump. Pernyataan ini bukan sekadar konfirmasi. Ini adalah deklarasi terbuka bahwa Amerika Serikat telah mengambil tindakan militer langsung terhadap Iran dan menganggap operasi ini sebagai bentuk penegakan perdamaian. Namun, dunia justru bertanya-tanya, kalau ini waktu untuk perdamaian, mengapa dimulai dengan bom? Apakah ini cara baru untuk menyampaikan salam damai? Dengan ledakan? Bayangkan, dalam hitungan menit, dunia yang kita kenal bisa berubah total. Pusat-pusat kekuatan global kini tengah menyusun strategi. Rusia mengecam keras aksi Amerika. China, yang selama ini cenderung netral, mulai bersuara lantang menuntut penarikan kekuatan militer. Sementara negara-negara NATO terlihat mulai mempersiapkan pasukan mereka, tidak hanya untuk berjaga, tapi juga kemungkinan besar untuk berpartisipasi. Serangan udara itu menggunakan jet tempur berteknologi canggih dan drone tempur presisi tinggi. Targetnya, 3 situs penting di wilayah Iran yang disebut sebagai bagian dari nuklir strategis. Situs yang disinyalir sebagai tempat pengayaan uranium tingkat tinggi dan pusat komando militer bawah tanah. Ledakan besar mengguncang malam Timur Tengah. Lalu, apa artinya ini untuk kita semua? Ini bukan sekadar konflik 2 negara. Ini adalah domino yang bisa menjatuhkan kedamaian global. Sebab konflik ini melibatkan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Dan jangan lupa, hubungan geopolitik saat ini jauh lebih rumit dibandingkan Perang Dunia I atau II. Ada lebih banyak aliansi, lebih banyak kepentingan ekonomi, lebih banyak potensi kehancuran. Israel menyatakan dukungan penuh terhadap serangan tersebut. Di sisi lain, Hizbullah dan kelompok milisi di Yaman mulai bergerak. Satu rudal saja yang nyasar ke wilayah Arab Saudi atau pangkalan militer AS di Irak bisa menjadi alasan sah untuk intervensi besar-besaran dari negara lain. Dan ketika satu negara maju, yang lain akan mengikuti. Rusia mengaktifkan status siaga militer. Armada Laut Hitam diperintahkan untuk bergeser ke kawasan strategis. China menyuarakan kekhawatiran mendalam dan mengingatkan Amerika bahwa tindakan sepihak bisa memperburuk stabilitas dunia. Bahkan negara-negara di Eropa yang awalnya pasif kini mulai gelisah. Jerman, Prancis, dan Inggris mengadakan rapat darurat untuk membahas potensi eskalasi. Apakah mereka akan memilih untuk berdiri di belakang NATO atau mencoba menjadi penengah? Kita juga harus ingat, teknologi perang saat ini jauh lebih mengerikan. Dengan satu perintah, rudal hipersonik bisa menghancurkan kota dalam waktu kurang dari 10 menit. Serangan siber bisa melumpuhkan jaringan listrik dan air di satu negara. Dan jika konflik ini terus meluas, bukan tidak mungkin ekonomi dunia akan lumpuh. Harga minyak meroket, pasar saham jatuh, rantai pasokan global terganggu. Dampaknya, harga kebutuhan pokok di Indonesia juga bisa ikut melambung. Indonesia mungkin tidak terlibat langsung, tapi kita tidak bisa berpura-pura netral. Kita adalah bagian dari dunia yang saling terhubung. Satu krisis di Timur Tengah bisa berdampak pada harga beras di pasar lokal. Ketegangan ini bisa memicu migrasi massal, krisis energi. Namun yang paling mengerikan adalah ini. Semua ini bisa menjadi awal dari konflik berskala global jika negara-negara besar tidak segera menghentikan ego masing-masing.
Kita sedang bermain dengan api, dan ini bukan api biasa. Ini adalah api yang jika dibiarkan menyebar bisa menghanguskan dunia. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan menjadi awal Perang Dunia Ketiga? Atau, apakah masih ada waktu untuk mundur? Apakah masih ada ruang diplomasi? Kita tidak tahu. Tapi satu hal pasti, sejarah sedang ditulis hari ini, dan kamu adalah saksi hidupnya. Pastikan kamu tetap update dengan semua perkembangan terpanas, karena setiap jam situasi bisa berubah. Setiap detik keputusan bisa diambil, dan satu keputusan salah saja bisa memicu kehancuran global yang tak terbayangkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Share agar semua orang tahu seberapa genting situasi saat ini. Menurutmu, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga?